warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Kasim. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi semester 4 di Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil review saya mengenai buku Sosiologi Pendidikan yang ditulis oleh Bapak Ali Maksum MAG MSI yang diterbitkan di Malang pada tanggal 10 Desember 2013. Buku ini memuat beberapa paket, diantaranya yaitu konsep dasar sosiologi pendidikan. Di paket ini memuat beberapa poin penting, yaitu satu, pengertian sosiologi pendidikan. Pada awalnya, sosiologi dan ilmu pendidikan memiliki wilayah kajian yang berbeda. Namun karena adanya perkembangan sosial, maka menyebabkan disiplin ilmu ini bersinergi atau memiliki kesinambungan. Secara histori, sosiologi dan ilmu pendidikan merupakan pengetahuan kuno yang keberadaannya diakui sejak adanya manusia. Secara etimologi, sosiologi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan pendidikan. Sosiologi berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yaitu socius dan logos. Socius berarti kawan, berkawan atau masyarakat, sedangkan logos berarti ilmu atau berbicara tentang sesuatu. Jadi secara harfiah, istilah sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang masyarakat. Sementara itu, secara sederhana, pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Oke, kita beranjak kepada poin berikutnya, yaitu tujuan mempelajari sosiologi pendidikan. Menurut Zainuddin Malik, ada beberapa konsep penting dalam mempelajari sosiologi pendidikan. 1. Menganalisis proses sosial. 2. Menganalisis kedudukan pendidikan di masyarakat. 3. Menganalisis interaksi yang terjadi di sekolah. 4. Dapat membantu memecahkan masalah-masalah sosial. 5. Menganalisis tujuan pendidikan secara objektif. Dan yang terakhir yaitu mempelajari kelakuan dan prinsip-prinsip serta mengontrolnya. Bagian C yaitu konsep objek sosiologi pendidikan. Ada beberapa objek sosiologi pendidikan, yaitu 1. Objek material dan objek formal. Berikut yaitu ruang lingkup sosiologi pendidikan. Secara umum, inti dari persoalan sosiologi pendidikan membahas tentang konsep-konsep sebagai berikut. 1. Masyarakat. 2. Institusi sosial. 3. Peran. 4. Norma. 5. Interaksi sosial. 6. Konflik sosial. 7. Perubahan sosial. 8. Permasalahan sosial. 9. Penyimpangan. 10. Globalisasi. Dan yang terakhir yaitu kelompok. Kita beralih pada poin yang berikut, yaitu area penelitian sosiologi pendidikan. Wilayah penelitian sosiologi pendidikan sangat luas, meliputi pendidikan yang berhubungan dengan masyarakat, pengaruh sekolah terhadap penentukan kepribadian dan perilaku, dan perubahan sosial yang terjadi di sekolah antar anak peserta didik dengan sebagainya. Kita beralih kepada paket berikutnya, yaitu sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, sesuatu yang lahir pasti memiliki sejarahnya, begitupun sosiologi pendidikan. Dalam kelahirannya, sosiologi pendidikan bermula dari sosiologi yang muncul pada abad 1914. Berdasarkan sejarah lahir dan berkembangannya sosiologi pendidikan, ia merupakan subdisiplin ilmu yang relatif masih muda. Nah, beberapa berikut yaitu tokoh-tokoh yang berperan dalam mencetuskan ilmu sosiologi pendidikan, yaitu 1. Lester Parkworth. 2. John Dewey. 3. Elmire Durkheim. 4. Karl Manning. 5. George Plainet. Nah, sekarang kita beralih pada bagian berikutnya, yaitu paradigma sosiologi pendidikan. Ada beberapa paradigma sosiologi pendidikan, yaitu 1. Paradigma fakta sosial. 2. Paradigma definisi sosial. 3. Paradigma perilaku sosial. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pendidikan dan masyarakat. Ini mengkaji tentang keberadaan individu dan masyarakat. Individu adalah sesuatu bagian yang terkecil dari masyarakat dan sudah tidak bisa lagi dipisahkan atau dibagi lagi menjadi bagian yang terkecil. Sedangkan masyarakat yaitu sekumpulan individu yang memiliki tujuan bersama sehingga menciptakan kebudayaan. Poin berikutnya yaitu pendidikan dan lingkungan sosial. Pendidikan adalah sebuah proses belajar mengajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pendidikan berkenaan dengan pengembangan pengetahuan, perilaku, dan sikap anak didik. Berikutnya kita akan membahas tentang fungsi sekolah bagi masyarakat. Secara mendasar, sekolah bertugas untuk memberikan bekal, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diberlakukan seseorang agar ia dapat menampaki perjalanan kedewasaannya secara utuh dan
tersalurkan bakat-bakat yang ia miliki. Paket berikutnya itu membahas tentang peran sosial, edukatif, dan profesi guru. Yang pertama akan dibahas yaitu peran guru di sekolah. Pada umumnya, guru merujuk pada pendidikan dan tugas utama mendidik, yaitu mendidik seperti mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Peran guru di sekolah adalah menciptakan interaksi edukatif yang mendidik kepada peserta atau kepada murid. Berikut yaitu peran guru di masyarakat. Di masyarakat, guru dapat memainkan banyak peran, yaitu seperti manifest atau peran yang nampak, dan bentuk laten atau peran yang tersembunyi. Bagian berikut yaitu profesi guru sebagai profesi. Guru sebagai profesi menyiratkan tekad yang kuat untuk meningkatkan tanggung jawab profesional guru. Tekad ini tentu sangat relevan dengan hubungan isu peningkatan kualifikasi pendidikan secara umum. Paket berikut yaitu sekolah, sosialisasi anak, dan pembentukan kepribadian. Bagian A membahas tentang pengertian sekolah, bagian B membahas tentang sosialisasi anak didik, dan paket berikut yang akan kita bahas yaitu stratifikasi sosial, memuat pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial secara etimologi adalah lapisan dalam masyarakat secara hierarki yang dipengaruhi oleh beberapa unsur. Secara etimologi, stratifikasi sosial adalah merujuk pada pembagian orang ke dalam tingkatan atau strata yang dapat dipandang berbentuk urutan vertikal, seperti halnya sama dengan bumi, yaitu dari urutan yang paling atas hingga yang paling bawah. Berikut yaitu sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dapat terjadi karena satu, terjadinya dengan sendirinya, yang kedua yaitu terjadi secara tidak sengaja. Berikut yang akan kita bahas yaitu pendidikan dan stratifikasi sosial. Pendidikan berkorelasi positif terhadap status sosial seseorang. Menurut penelitian, terdapat hubungan yang tinggi antara kedudukan sosial seseorang dengan tingkat pendidikan yang telah ia lampaui. Paket berikut yang akan kita bahas yaitu mobilitas sosial. 1. Mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah gerak dalam suatu struktur sosial atau perpindahan seseorang atau kelompok dari kedudukannya yang satu kedudukannya yang lainnya. Mobilitas sosial terdiri dari dua macam, yaitu mobilitas sosial berbentuk vertikal dan mobilitas sosial berbentuk horizontal. Nah, poin berikut yaitu pendidikan dan mobilitas sosial. Pendidikan merupakan anak tangga mobilitas yang penting. Semakin tinggi pendidikan yang diperoleh, maka makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Berikut yaitu tingkat sekolah dan mobilitas sosial. Makin tinggi tingkat sekolah, maka makin besar kemungkinan mobilitas sosial bagi anak-anak golongan rendah dan menengah. Jawaban sementara itu tidak berlangsung benar apabila pemahaman tentang pendidikan yang dimaksud hanya sampai pada pendidikan tingkat menengah. Paket berikut yaitu moral dan penyimpangan perilaku. Konsep dasar moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores yang berarti adat atau kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Berikut yaitu penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku adalah perilaku yang dianggap menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Berikut yaitu pelajar dan penyimpangan perilaku. Perilaku nakal atau perlakuan remaja bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari diri remaja itu sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu berasal dari lingkungannya, seperti lingkungan keluarga, lingkungan tempat bergaulnya. Paket berikut yang akan kita bahas yaitu perubahan sosial, mencangkup konsep dasar perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur sosial dan lembaga sosial masyarakat. Perubahan ini meliputi perubahan dalam berbagai hal seperti perubahan teknologi, perubahan perilaku, perubahan sistem sosial, serta norma sosial. Perubahan tersebut mempengaruhi individu dalam masyarakat tertentu. Nah, berikut yaitu teori-teori yang terkandung dalam perubahan sosial. Ada teori evolusi, teori konflik, teori fungsionalis, dan teori siklis.
Berikut yaitu pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan mempunyai fungsi untuk mengadakan perubahan sosial seperti 1. Melakukan reproduksi budaya, 2. Difusi budaya, 3. Mengembangkan analisis kultur terhadap lembaga-lembaga tradisional, 4. Melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi tertentu dalam tingkat ekonomi sosial tradisional, dan yang terakhir yaitu melakukan perubahan-perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan. Paket berikutnya yaitu kesetaraan gender, membahas tentang konsep dasar gender, dan yang kedua yaitu perbedaan jenis kelamin, seks, dan gender, dan yang ketiga yaitu pendidikan dan kesetaraan gender. Paket berikut yaitu pendidikan dan politik, mencakup konsep dasar demokrasi. Secara substansi, demokrasi dapat dipahami sebagai sistem masyarakat dengan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintah. Kekuasaan dan kedaulatan di tangan rakyat mengandung pengertian 1. Pemerintah dari rakyat untuk rakyat, 2. Pemerintah oleh rakyat untuk rakyat, 3. Pemerintah untuk rakyat sendiri. Dengan demikian, suatu pemerintah akan dikatakan demokrasi jika ketika hal tersebut dilakukan dan ditegaskan dalam sistem pemerintahan. Bagian berikut yaitu membahas tentang korupsi. Korupsi diartikan sebagai perilaku yang merusak atau mengandung pengertian penyalahgunaan atau penyimpangan. Wujud perilaku korupsi mencakup berbagai bentuk dan teknik yang digunakan oleh seseorang atau kelompok yang telah terlibat di dalamnya. Bagian berikut yaitu hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang telah melekat pada diri manusia itu sendiri. Tanpa hak-hak dasar tersebut, manusia tidak dapat hidup. Yang berikut yaitu pendidikan dalam konteks demokrasi, korupsi, dan HAM. Pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, sikap anti korupsi, menjunjung tinggi HAM, dan nilai-nilai kewarganegaraan. Aktivitas pendidikan di dalamnya mengandung misi kejujuran, sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi konsep. Paket berikut yang akan kita bahas yaitu globalisasi, mencakup pengertian globalisasi. Globalisasi itu sendiri berasal dari kata Inggris global yang berarti memiliki sifat semesta atau dunia, yaitu kita bisa melihat sendiri bahwa dunia berbentuk bulat. Globalisasi mengandung pengertian proses perubahan menuju kesatuan dunia atau one home. Berikut yaitu sektor-sektor globalisasi. Globalisasi tidak disangka lagi telah menghasilkan perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh sektor kehidupan tersentuh oleh pengaruh globalisasi, baik tersentuh secara langsung maupun tidak. Berikut yaitu pendidikan dan globalisasi. Perubahan-perubahan sosial politik telah membawa kepada suatu keperluan untuk memberikan orientasi baru terhadap pedagogik proses belajar dan pembelajaran, tetapi lebih luas daripada itu, yaitu menempatkan perkembangan dan kehidupan manusia di dalam tatanan kehidupan global. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya memohonkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.